Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakan Agung Hidayat dari Prodi Teknik Informatika. NIM saya 2430511017. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pendahuluannya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya lahir begitu saja, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan perjuangan, diskusi, dan perdebatan. Pancasila adalah hasil konsensus para pendiri bangsa yang memiliki latar belakang, pemikiran, dan ideologi yang beragam. Pancasila bukan hanya sebuah ide atau gagasan, tetapi sebuah prinsip yang menjadi pemersatu dan pedoman dalam bernegara bagi bangsa Indonesia. Materi yang pertama adalah latar belakang sejarah. Indonesia pada awal abad ke-20 masih terjajah oleh kekuasaan kolonial Belanda. Dalam kondisi demikian, sebagai kalangan mulai mendiskusikan bagaimana seharusnya Indonesia meraih kemerdekaan dan bentuk negara seperti apa yang cocok untuk bangsa yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang sangat luas ini. Di tengah semangat perjuangan itu, organisasi pergerakan mulai bermunculan seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam 1912, dan organisasi yang lain yang mendorong semangat nasionalisme. Materi yang kedua, semangat perjuangan menuju kemerdekaan. Setelah lama dijajah, Indonesia mulai menggelorakan semangat kebangsaan pada tahun 1928. Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting yang menyatukan berbagai elemen bangsa. Berisi tentang kami putra-putri Indonesia mengakui bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adalah ikrar yang menunjukkan tekad untuk bersatu dalam satu tanah air dan satu bangsa. Perjuangan ini kemudian dilanjutkan dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, pengakuan atas kemerdekaan Indonesia tidak datang secara otomatis. Dan negara yang baru merdeka ini membutuhkan dasar hukum dan ideologi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang ketiga tentang proses pembentukan Pancasila. Proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan dalam sidang-sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, bisa disebut juga sebagai PPKI, yang didirikan pada 17 Agustus 1945. PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta yang memiliki peran penting dalam proklamasi turut terlibat dalam proses perumusan dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengajukan usul mengenai dasar negara dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pidato ini dihadiri oleh anggota PPKI termasuk Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan para tokoh nasional lainnya. Dalam pidato, Soekarno mengemukakan 5 prinsip utama yang kelak menjadi Pancasila. Yang pertama adalah nasionalisme atau bisa disebut sebagai persatuan Indonesia.
Yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat adalah keadilan sosial. Yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno tidak hanya mencerminkan pandangan pribadinya, tetapi juga menggambarkan aspirasi masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila dirancang agar dapat diterima oleh semua golongan, mulai dari nasionalisme, agama, hingga sosialis. Yang materi keempat adalah perdebatan dan penyesuaian. Meskipun pidato Soekarno sangat berpengaruh, pembentukan dasar negara tidak berjalan mulus. Ada berbagai perbedaan pandangan antara anggota PPKI tentang prinsip-prinsip dasar yang akan dipakai. Salah satu perdebatan yang paling terkenal adalah mengenai sila pertama yang berkaitan dengan agama. Ada kalangan yang mengusulkan agar Indonesia dibesarkan pada agama Islam sebagai prinsip utama. Tetapi Soekarno dalam sebagai besar anggota PPKI berpendapat bahwa negara haruslah bersifat inklusif dan dapat mempersatukan semua agama dan kepercayaan. Setelah melalui perdebatan dan penyesuaian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi dan pedoman hidup berbangsa yang meliputi 5 Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi kelima adalah Pancasila sebagai dasar negara. Setelah diresmikan, Pancasila menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara dan masyarakat di Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila saling terkait dan saling memperkuat, mencerminkan nilai-nilai luhur yang diharapkan bisa mengakomodasi berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya Indonesia. Pancasila mengedepankan nilai ketuhanan, persatuan, dan keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman yang ada di Indonesia, serta untuk menghadiri terjadinya konflik antar kelompok. Pancasila tidak hanya sekedar sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang mengarahkan cara berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia. Selanjutnya, yang keenam adalah Pancasila di era modern. Seiring berjalannya waktu, Pancasila telah mengalami tantangan dalam penerapannya, baik di masa Orde Lama, Orde Baru, maupun era reformasi. Meskipun demikian, Pancasila tetap menjadi pedoman yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dalam era modern. Pancasila diharapkan dapat terus menjadi sumber inspirasi untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada latar belakang penyusunan Pancasila. Yang pertama, persiapan kemerdekaan. Pancasila disusun pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia ketika para founding fathers berdiskusi untuk merumuskan dasar yang akan diperjuangkan. Yang kedua adalah semangat kebangsaan.
Penyusun Pancasila dilatar belakangi oleh semangat kebersamaan untuk menyatukan berbagai suku, agama, dan latar belakang satu entitas bernegara. Yang ketiga ada cita-cita kemerdekaan. Pancasila merupakan refleksi dari cita-cita kemerdekaan Indonesia yang diharapkan menjadi fondasi bagi seluruh rakyat Indonesia berbangsa dan bernegara. Sesuai yang tadi, di perdebatan dalam pembentukan Pancasila ada 3. Yang pertama, perdebatan tentang perbedaan pandangan. Perdebatan ini tentang proses perumusan Pancasila tidak lepas dari perdebatan antara para pendiri bangsa yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda-beda. Yang kedua, tentang perdebatan kompromi politik. Perdebatan ini dibutuhkan proses kompromis dan negosiasi untuk menyatukan berbagai aspirasi dan mencapai konsensus dalam perumusan Pancasila. Yang ketiga, perdebatan tentang pencarian identitas. Perdebatan juga mencerminkan upaya untuk menemukan identitas nasional yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada sidang BPUPKI berisi tentang Pancasila dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah proklamasi kemerdekaan. Setelah dirumuskan Pancasila, disahkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga tentang penetapan dalam UUD atau juga bisa disebut Undang-Undang Dasar. Pancasila kemudian ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama, persatuan. Pancasila menjunjung nilai tinggi persatuan dan kebersamaan di antara seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, tentang ada keadilan. Pancasila mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, kebijaksanaan. Pancasila mendorong pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebijaksanaan dan permusyawarahan. Tantangan dan ancaman terhadap Pancasila. Yang pertama ada globalisasi. Arus globalisasi dapat menggerus nilai-nilai luhur Pancasila jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua ada radikalisme. Paham radikalisme yang menolak ideologi Pancasila menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. Yang ketiga adalah individualisme. Meningkatnya sikap individualisme masyarakat dapat mengikis semangat kebangsaan yang termaktub dalam Pancasila. Yang terakhir tentang keberlangsungan Pancasila di era globalisasi. Edukasi Pancasila memperkuat memahami dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, terutama generasi muda. Yang kedua ada keteladanan, mengedepankan perilaku dan kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir tentang budaya Pancasila, mengembangkan budaya dan tradisi yang selaras dengan semangat Pancasila sebagai identitas bangsa. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil pemikiran dan perjuangan para pendiri bangsa yang berupaya menyatukan keberagaman dalam satu kesatuan. Meskipun proses pembentukannya tidak mudah, Pancasila berhasil diadopsi sebagai ideologi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan persatuan bangsa.
Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang adil, makmur, dan damai. Penutup, sebagai bangsa yang menjemuk, Pancasila menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi setiap generasi untuk memahami, menghargai, dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Sekian tentang penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.